Hai guys, aku Agnes Anggi dari kelas 11 IPA 3. Jadi di video ini aku akan membahas tentang seorang dokter muda yang meninggal akibat virus corona. Saudara, kabar duka kembali datang dari tim medis penanganan corona. Seorang dokter, Michael Robert Marampe, meninggal dunia karena terpapar virus corona. Dr. Michael sebelumnya sempat berpesan agar warga membantu tim medis untuk tetap di rumah. Ia yakin Indonesia pasti menang melawan corona. Satu lagi, pahlawan kemanusiaan harus berpulang ke pangkuan Tuhan. Michael Robert Marampe, dokter muda, bagian dari tim medis penanganan corona, meninggal dunia kemarin setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia dinyatakan positif corona. Dr. Michael sempat mengunggah video pada 17 April lalu di akun Instagramnya. Ia memberi semangat kepada tim medis karena yakin Indonesia bisa menang melawan corona. Michael juga meminta masyarakat untuk patuh dan tetap berada di rumah, sekaligus membantu perjuangan tim medis. Virus corona atau COVID-19 telah menyebar hampir ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Virus corona bukan saja menyerang pasien, tetapi juga menyerang tim medis yang berupaya menyelamatkan pasiennya. Salah satunya yaitu dokter muda yang bernama Dr. Michael Robert Marampe atau sering disebut Dr. Mike. Dr. Mike bertugas di Rumah Sakit Permata Bunda Cibitung, Bekasi. Informasi meninggalnya Dr. Mike diumumkan oleh Ikatan Dokter Indonesia atau IDI melalui akun media sosialnya. Dr. Mike disebut berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP. Dr. Mike menyebut dirinya terinfeksi COVID-19 dari hasil rapid test. Dr. Mike sempat menjalani perawatan selama 8 hari di Rumah Sakit Persahabatan. Dia juga sempat membaik dan kembali ke rumah. Kemudian dikabarkan masuk rumah sakit lagi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dan meninggal di rumah sakit tersebut pada tanggal 25 April 2020. Sebelum meninggal, Dr. Mike sempat membuat video singkat mengenai kondisinya di hari ke-8 menjalani perawatan. Halo teman-teman semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saya Dr. Michael Robert Marampe. Hari ini adalah hari ke-8 saya dirawat dan saya menjadi salah satu korban dari COVID-19. Buat saya, menjadi seorang dokter itu adalah suatu kebanggaan tersendiri, tetap bisa melayani pasien, bisa membantu banyak orang, dan tidak ada penyesalan sedikit pun. Buat teman-teman semua di garda terdepan, tetap semangat dan wajib menggunakan APD yang lengkap. Selalu semangat teman-teman semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Perjuangan Dr. Mike begitu besar untuk melawan virus corona. Ia sampai rela pernikahannya yang sudah direncanakan pada bulan April lalu ditunda lantaran tugas kemanusiaan. Namun takdir berkata lain ketika Tuhan memanggil Dr. Mike yang berusia 28 tahun ini untuk berpulang setelah terinfeksi virus corona. Pacarnya yang bernama Novia pun harus mengikhlaskan pria yang telah dipacari selama 8 tahun itu untuk selama-lamanya. Kepergian Dr. Michael Robert Marampe akibat terpapar virus corona meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Dokter asal Kota Mobagu, Sulawesi Selatan ini bahkan menunda pernikahannya yang harusnya berlangsung 11 April lalu. Ia memilih menjadi garda terdepan dalam memerangi corona. Apa yang terjadi dengan Dr. Michael? Langsung saja kita tanyakan kepada calon istri mendiang dari Dr. Michael, yaitu ada Mbak Tri Novia Septiani. Selamat sore Mbak Tri. Selamat sore. Ya, sebelumnya kami turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa Dr. Michael. Semoga ia mendapatkan tempat yang layak di sisi Yang Maha Kuasa, Mbak. Tapi kita ingin tahu bagaimana informasi yang Anda dapatkan, kapan Anda mendapatkan informasi Dr. Michael ini terpapar COVID-19 atau virus corona? Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah luar biasa
dan banyak sekali mencintai Mike, menyayangi Mike, banyak mengirimkan doa buat Mike. Kami satu keluarga sangat berterima kasih dan kami tidak bisa membalas semuanya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membalas kebaikan kalian juga sampai nanti. Dan untuk secara pastinya tunangan saya terpapar langsung itu saya juga tidak terlalu tahu, tapi memang sebelum dia masuk rumah sakit dia pernah sempat bilang sama saya, sayang, dia bilang kayak gitu, kenapa ya paru-paru sebelah kanan saya agak dikit tertarik kayak dirobek seperti itu. Terus saya bilang sama dia, kamu serius? Saya bilang gitu, kamu nggak mau cek? Saya bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, takutnya kan ya sekarang kan kita ada di masa-masa seperti ini, ada wabah pandemi seperti ini dan kita nggak pernah tahu kita bisa kena kapan gitu. Saya bilang gitu sama dia. Cuman mungkin dia merasa masih baik-baik saja dan dia selalu bilang sayang aku nggak apa-apa, walaupun saya selalu bilang sama dia kamu mesti hati-hati kan, gimana caranya kamu bisa menjaga, kamu bisa mengobati pasien kamu kalau misalnya kamu sendiri sakit. Saya bilang kayak gitu sama dia, cuman dia selalu bilang bahwa nggak apa-apa sayang, kalau misalnya aku nggak ke rumah sakit nanti siapa yang merawat pasienku, dia bilang kayak gitu. Dalam masa-masa seperti itu, Dr. Mike tetap bertugas seperti biasa, tetap menjaga pasien yang juga terdampak virus corona. Secara kebetulan sebenarnya di rumah sakitnya itu sendiri tidak menangani secara langsung COVID-19. Tidak menangani secara langsung COVID-19. Cuman kan mereka mesti menyaringkan kalau misalnya ada yang kemungkinan yang terkena COVID dan lain sebagainya. Kaulah segalanya untukku. Perjuangan Dr. Michael begitu besar untuk melawan corona. Ia sampai rela pernikahannya yang direncanakan pada 11 April lalu harus ditunda karena ingin membantu menangani pasien COVID-19. Sekali lagi, masyarakat harus turut membantu tim medis menangani corona. Salah satunya dengan mematuhi imbauan pemerintah hingga bisa memutus penyebaran virus corona. Selamat jalan, pahlawan kemanusiaan. Namun, tenaga medis yang dianggap sebagai pahlawan pun masih dikucilkan oleh masyarakat. Tak sedikit dari mereka yang mendapat stigma negatif sebagai pembawa virus di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Contohnya, salah satu tenaga medis di Rumah Sakit Persahabatan. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang kita dengarkan suka duka dari tenaga medis dan dokter yang terlibat merawat pasien-pasien corona. Saya mulai dengan Rivaldi dulu. Rivaldi tenaga medis di rumah sakit apa? Persahabatan. Rumah sakit Ibu Erlina dong? Iya. Kenal toh? Kenal. Baik Rivaldi, saya dengar Anda dapat pengalaman atau penderitaan lah dengan ada diskriminasi akibat Anda bekerja di rumah sakit dan merawat orang-orang yang kena corona. Apa yang terjadi dari pengalaman Anda? Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia dan media-media yang telah mengepost di sosial media adanya pengusiran pegawai yang bekerja di Rumah Sakit RSUP Persahabatan. Hal itu sebenarnya tidak ada benarnya, tapi di sini di sisi lain kita kebanyakan dikucilkan. Dalam arti, contohnya aku,
aku di Jakarta ini perantau, dari Padang ke Jakarta. Karena tinggal sama kakak juga di Jakarta Selatan. Pernah pas wabah ini datang ke Indonesia, aku pulang ke rumah, malam aku pulang, paginya aku kerja lagi. Itu salah satu tetangga kakak aku ngomong, karena dia mau nyamperin tuh tetangga, lu ngapain sih kesini, kan adek lu kerja di rumah sakit COVID, ntar bawa virus lagi. Jadi diskriminasi itu yang membuat aku enggan buat pulang udah lebih 3 minggu. Dan ada kejadian-kejadian menurut aku yang miris gitu. Seharusnya masyarakat yang selalu kasih kita support malah mengejudge kita gitu. Kenapa harus dijudge? Karena di sini kita berbuat baik. Contohnya kayak gini. Seperti aku mau ngumpul-ngumpul sama teman-teman, biasa ngumpul sama teman-teman bermain, baik nongkrong-nongkrong, malahan mereka sekarang malah agak menjauhi. Karena mereka tahu aku bekerja di rumah sakit ini, kontak fisik dengan pasien COVID. Malahan di rumah sakit kita pun itu alhamdulillah mungkin tercukupi APD-nya. Alhamdulillah, itu sangat bersyukur karena rumah sakit selalu menyediakan APD buat karyawan-karyawannya. Contohnya kayak gini, di lingkungan masyarakat ada kejadian. Ini sebenarnya bukan mengusir ya, tetapi bahasanya agak dirubah. Ada beberapa kejadian kemarin, teman kos juga beda kos, itu malahan tidak dilanjutkan kosnya. Itu beralasan karena bapak kosnya atau ibu kosnya rumah tersebut mau dipakai buat anaknya. Aku nggak tahu itu apa karena masalah ini atau tidak, tapi bahasanya kayak gitu. Dan juga ada salah satu teman juga mau jajan ke warteg, itu aja dibilang itu perawat COVID. Jadi kitanya yang jadi perawat, jadi petugas kesehatan agak risih dengan itu, agak nggak enak. Kok gue dijudge sih? Seharusnya mereka yang ngasih gue support, tapi kenapa harus lo yang doain kita gitu? Tapi nggak sampai mereka tidak terima atau apa? Kalau tidak terima sih beberapa tidak terima, tapi dari waktu ke waktu sampai sekarang alhamdulillah ya semua masyarakat udah nerima. Mungkin karena mereka udah lihat bagaimana penularannya, bagaimana udah lihat di sosial media. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kita pun baik-baik aja. Saya kira masyarakat umumnya, apalagi dia kalau nonton ALC 3 kali ini udah dikuliahin terus oleh Ibu Erlina bahwa penularannya jaraknya kita bicara 2 meter, kurang 2 meter, bahwa itu tidak lewat udara. Sampai kita juga bingung, nih dokter-dokter yang ngerawat corona kok nggak pakai masker, padahal kan mereka berisiko. Rupanya nggak gampang juga tertular kalau tidak ada sentuhan fisik. Ya benar. Kalau kita di rumah sakit persahabatan pun kita menjelang kontak itu kita harus lengkap APD dulu, harus mempersiapkan diri dulu, harus mensafetykan diri dulu. Apalagi kita semuanya banyak kru ya, ada dokter, ada ketua tim. Jadi dia selalu menginstruksikan kita, ini APD kamu belum lengkap, yang ini. Jadi kita sesuai prosedur kerjanya. Itu pun setelah kontak pun kita melepaskan APD pun ada prosedurnya. Dan ada juga alat untuk cleaning body. Setelah itu mandi, pokoknya semuanya itu kita dilihatin, baik dari gizi setelah kontak di rumah sakit. Dan begitupun aku sendiri perawat terima kasih kepada donatur-donatur yang udah ngasih kita seperti makanan, donatur APD semuanya bagi petugas kesehatan, itu terima kasih banget. Dan juga mohon lebih banyak lagi donatur-donatur untuk memberikan APD baik kepada RSUP Persahabatan maupun seluruh rumah sakit yang menjalani COVID ini.
Saya mohon kepada donatur-donatur semoga bisa memberikan APD secepat mungkin. Tentunya kita tidak dapat menghadapi permasalahan ini secara sepihak. Seharusnya kita sebagai masyarakat harus ambil bagian dalam memerangi pandemi ini. Salah satunya adalah dengan melakukan social distancing atau physical distancing. Cukup sekian informasi yang bisa saya bagikan. Semoga kita dapat lebih mengerti situasi yang saat ini kita hadapi. Saya Kenesanggi pamit undur diri dan terima kasih.